Buat saya, kira-kira Jokowi itu sempat mengeluarkan namanya restoratif justice. Oke, dibuatlah kemudian kualitas perkara dan sebagainya. Kenapa bisa restoratif justice untuk kasus yang lain, tapi kenapa tidak untuk kasus Haris Azhar? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasusnya Rosuryo? Kenapa tidak bisa restoratif untuk kasus-kasus kelihayan kata-kata teman-teman aktivis yang lain? Kenapa nggak bisa? Nah yang kayak begini. Kenapa Jokowi yang disalahkan? Karena restoratif justice itu dia keluarkan. Oke. Aturannya dia keluarkan. Gini Pak Adrian, kalau restoratif itu dalam individu orang. Salah satu tahap restoratif justice adalah ketika dia ada perkara dengan Luhut, oke, maka langkah pertama mediasinya, Luhutnya ketemu dia ketemu Luhutnya segala macam. Tapi tidak saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012, dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, ya lu sedih nggak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi, gue pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangan tubuhnya. Ada apa gitu kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri, saya tidak mau. Berapa kali acara kita, dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari, saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi presiden dalam bayangan kita seperti dulu, baik, benar, lurus dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan, kenapa begini, lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa Bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena ini segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah 3 periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja, gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100%, nggak bisa. Adi, saya harus suka sama Adi 100% juga nggak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan 2. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nah, saya sangat bangga punya abang yang bernama Adian. Walaupun
dia tidak mengenal saya karena vokalnya lah saya bangga. Dia Rocky very idola gue. Saya penggemar abang, pesan saya teruslah berjuang buat rakyat merdeka. Semoga semakin dan banyak adian-adian yang lainnya. Nah, dari dulu kami respect ya sama Bung Adian. Apa yang diutarakan itu memang benar adanya. Kami pendukung Jokowi, 2 periode pendukung PDIP. Semuanya sesuai dengan hati nurani kami, sudah diutarakan Bung Adian. Nah, semoga Bang Ardian ya. Nah, demikian. Cuman gegeran dibilang petugas partai. Yang pasti kekuasaan membuat candu. Dan gak peduli harus mengkhianati kelompok yang telah membesarkan namanya. Nah, berbagus ya geng Solo. Nah, maju Bung Adian, suarakan terus keadilan. Kasus dipilih-pilih itu Konoha. Nah, ayo orang-orang yang ngomongin kebenaran jangan pernah mondor ya. Negara jangan dijadikan percobaan. Nah, demikian. Mantap Bang Adian ya. Nah, negara keren ya Bang Adian. Semangat terus Bang Adian. Nah, fokus adili Jokowi, makjulkan Gibran ya. Indonesia bangga padamu Adian, secara mencatat namamu. Doa saya semoga Bang Adian diangkat derajatnya, diberi tempat di kabinet suatu saat nanti. Waktu yang akan menjawabnya Gusti Ora Sare. Nah, mantap Bung Adian telah jelaskan sesuai dengan peristiwa dan faktanya. Nah, Roy duduk ditangguhkan kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Nah, hebat Bang Adian, jelas pedas dan berkelas, sehat selalu buat Bang Adian dan keluarga. Nah, demikian. Hebat Bung Adian, tapi Anda salah prediksi, hanya memilih permukaan fisiknya. Ya, nasi sudah jadi bubur, Anda nikmati aja. Itulah politik di negeri Konoha. Yang dicari jadi pemimpin yang jujur, pintar, punya intelektual, negarawan. Tapi yang dicari jadi pemimpin adalah uang, kekuasaan, dan penasehat-penasehatnya yang lapar. Nah, rambutnya Adian bagus ya. Clue rambutnya kayak gini, kayak Cahyo Cumolo, mungkin botak ya. Nah, demikian Bang Adian, Bang Royki, politisi dan pengamat politik yang saya kagumi. Di mana ada live di TV saya ikut. Nah, jangan-jangan punya hutang walau waktu mulai dari nyalon gubernur sampai nyalon jadi presiden. Jangan-jangan benar ya apa yang disangkakan orang bahwa Jokowi adalah seorang komunis karena bangsa ini pernah dikhianati oleh PKI. Nah, widih, sang maestro idolaku ahli bikin narasi untuk si entung andidi lor idikul ya. Makanya pilih pemimpin itu harus jelas pendidikannya, bibit bobot bebetnya jelas, tidak berniat untuk memperkaya diri dengan keluarganya. Pokoknya tidak KKN agar nantinya tidak menyesal. Nah, dulunya di awal-awal Jokowi jadi presiden, Bang Adian ini membabi buta membela Jokowi. Syukurnya dia sadar kemudian hari. Sehat selalu Bang Adian. Bung Adian kena prank Mulyononya. Nah, sayang anak merubah segalanya, halal haram hantam. Saya ingat banget kampanye menjelang pemilu. Nang Adian mati
matian tanpa pemerintah. Nah, dulu Bang Adian ini mati-matian mendukung Jokowi dan libasnya. Nah, kalau ada yang kritik Jokowi, nah secara gentle Adian dan PDI paling ikut bertanggung jawab atas kisur Jokowi, anak-anaknya dan bujar-bujarnya. Ya, demikian. Jokowi nggak bisa tidur di kasur, tapi Jokowi tidur pules di atas tumpukan uang hasil korupsi selama jadi presiden 10 tahun. Saya juga begitu Bang, kalau ketemu Jokowi juga sama kenapa. Nah, kita semua kecewa Bang, ternyata kebaikan, kejujuran, ketegasan dan lain-lain. Si Mulyono harusnya tipuan dan pencitraan. Dulu Bang Adian pasang badan untuk Jokowi, sekarang pasang kata-kata. Ya, demikian teman-teman ya. Yang pasti para setiap pengikut maupun teman Jokowi banyak yang sudah sadar ya dan kembali ke jalan yang benar. Semoga para pengikut setiap Jokowi yang belum sadar menyusui sadar. Kalau kau mau melawan Jokowi dan anaknya Bagus Adian, karena Jokowi bisa sampai dengan sekarang ini berkat kau dan partaimu. Untuk menantu Soeharto masih banyak rakyat Indonesia yang menjaga beliau. Mulyono itu ujian. Siapa yang flow ya, siapa yang flow. Sebagaimana Allah menciptakan musibah. Apakah manusia sadar lalu memohon ampun atau tidak? Nah, Adian dulunya penggemarnya Mulyono, cuman sekarang beda jalannya. Orang yang bilang kenapa salahkan Jokowi itu sangat bodoh, berpikirnya bodoh. Nah, nggak ada pihak lain yang salah ya. Dia sendiri aja yang rakus kekuasaan, dendam kesumat karena nasibnya buruk waktu kecil remaja. Adian terlalu polos dan kepolosannya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Jokowi. Nah, singgung dong jasa Jokowi Adian, jangan diem. Ya, partai dia yang mengusung 2 kali tapi nggak tanggung jawab, cuman cuci tangan karena Jokowi berkhianat. Kalau nggak pasti dibela terus ya. Susah kalau otak dan hati dikuasai oleh jabatan dan kekuasaan, karena akan ketagihan. Segala cara akan dilakukan demi ambisi. Itulah manusia yang tidak pernah bersyukur lahir dan batin. Ya, demikian teman-teman penjelasan saya. Salam dari NKRI, harga mati.